Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi nikmatil imani wal islam wa hiya a'dhamu ni'am. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Para tribuners yang berbahagia, pagi ini saya ingin menyampaikan tema tenang dalam menghadapi kesulitan. Di dalam ajaran Islam ataupun agama apapun, kita manusia dianjurkan untuk memelihara kecerdasan emosional. Jadi ada 3 kecerdasan yang dianugerahkan Allah kepada umat manusia. Pertama adalah kecerdasan intelektual yang memungkinkan manusia memiliki analisis, dan yang kedua adalah kecerdasan emosional, kecerdasan untuk mengelola dan mengendalikan emosi-emosi terkait dengan tantangan-tantangan di depan, dan yang ketiga adalah kecerdasan spiritual. Dan menurut Ian dan Zanah Zohar bahwa kecerdasan tertinggi adalah kecerdasan spiritual. Dan ini kita akan bicara soal bagaimana kecerdasan, ketiga kecerdasan ini menjadi perangkat yang efektif untuk kita tetap tenang dalam menghadapi situasi sulit seperti apapun. Itulah sebabnya kecerdasan spiritual disebut sebagai puncak dari kecerdasan manusia. Karena tanpa kecerdasan spiritual, manusia mudah terbakar emosinya, mudah berubah pikiran ketika berada dalam tantangan-tantangan yang sulit, dan agama menjadi panduan untuk ini. Rasionalitas terbatas dan emosionalitas, spiritualitas melengkapi kecerdasan intelektual. Maka di dalam ujian-ujian seperti wabah COVID-19 yang merenggut secara global lebih dari belasan ribu, dan di Indonesia hampir menyentuh 500.000. Ini adalah ujian bagaimana kita disadarkan tentang posisi kita dalam alam semesta raya, dalam relasi 3 hubungan akrab antara Tuhan, manusia, dan alam semesta. Dan 3 kecerdasan ini pada dasarnya akan membuat manusia tampil sebagai khalifatullah fil ard dengan sangat sempurna. Tentang sabar misalnya, sebagai cara efektif untuk menghadapi situasi sulit, Allah berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 155. Beliau mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina idza asobathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang-orang yang ketika ditimpa musibah, mereka akan mengatakan, inna lillahi, kami adalah milik Allah, wa inna ilaihi raji'un, dan kepadanya kita kembali. Jadi kesadaran untuk mengatakan kami milik Allah dan kepadanya akan kembali, itu tahu bahwa posisi kita sangatlah lemah di hadapan Allah, di hadapan semesta raya. Karena itu manusia hanya akan kuat jika dia bekerja sama, dia saling menolong, dia mensyukuri, dan dia bersama dengan 3 hubungan efektif tadi, yakni relasi Tuhan, manusia, dan alam semesta. Jadi kalau kita berada dalam kesulitan, kerjasamalah. Kalau kita menghadapi persoalan besar, bertukar pikiran. Ini adalah cara bagaimana Tuhan memberikan wahyu kreatif ya terhadap pikiran-pikiran cerdas yang dipadu dengan kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual. Demikianlah para tribuner, mudah-mudahan bermanfaat kita dalam menghadapi situasi sulit dan menjelang Ramadan tiba. Tribuner yang berbahagia, tidak ada manusia yang tidak pernah menghadapi kesulitan dan mengalaminya. Dan kemampuan manusia memang berbeda-beda di dalam mengambil pemecahan dan jalan keluar. Karena itu bunuh diri di zaman modern dan zaman digital meningkat tinggi.
Di negara-negara maju juga demikian. Karena itu manusia modern mulai merujuk kepada kearifan kuno, ya, yakni kearifan yang ada di dalam agama-agama dan juga yang ada dalam hati nurani, dalam peradaban manusia. Karena itu manusia makin baik dalam cara bagaimana memecahkan persoalan hidup, yakni di samping kembali kepada kecerdasan spiritual yang dasarnya adalah nilai-nilai agama dan nilai-nilai peradaban, maka manusia belajar bagaimana mengatasi kehidupan dengan cara bekerja sama, dengan cara kembali kepada nilai-nilai agama dan nilai-nilai spiritual. Karena itu para tribuner yang berbahagia, menghadapi kesulitan itu perlu berbagai cara. Tapi cara yang pertama adalah tenang. Dan tenang ini bukan berarti lalai, ya. Tidak berarti tidak membuat alternatif-alternatif pemecahan. Tetapi alternatif itu bisa muncul, vulkanik pemecahan masalah bisa muncul seringkali dari ketenangan dan kesabaran. Itulah sebabnya kecerdasan intelektual akan lebih bernilai kalau ditopang oleh kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual. Nah, Ramadan adalah momentum bagaimana kita memperkaya nilai-nilai spiritual. Kearifan-kearifannya kita rekuk sebagai panduan kehidupan kita, baik sebagai pribadi maupun sebagai masyarakat bangsa. Karena itu virus corona, wabah yang mengglobal ini momentum untuk kita sadar bahwa betapa lemahnya umat manusia di hadapannya. Betapa lemahnya manusia dalam hubungan dengan Tuhan dan alam semesta. Ada makhluk-makhluk mikroskopik, mikroba yang berukuran 50-150 nanometer, tetapi mengejutkan kesadaran umat manusia. Bahkan di zaman ketika teknologi sudah sangat canggih. Karena itu momentum ini dapat kita ambil hikmahnya. Bahwa ketenangan, bahwa kesabaran, bahwa spiritualitas harus memberikan basis tindakan kita dalam hidup di dunia ini. Tribuner yang berbahagia. Karena itu teruslah sebagai orang yang beriman, terus mempelajari kearifan-kearifan hidup, baik yang ada dalam tradisi kehidupan, dalam norma-norma luhur bangsa kita, tetapi juga yang terpenting adalah nilai-nilai yang tersedia di dalam kitab suci agama-agama. Islam, Hindu, Buddha, Kristen, Katolik, semua mengajarkan kebaikan dan nilai-nilainya tetap relevan dengan dunia yang berubah dengan segala kemodernannya dan segala kemajuannya. Tribuner yang berbahagia, bahwa kehidupan umat manusia tidaklah sendirian. Dia berelasi dengan lingkungannya, dengan sesamanya, bahkan dengan makhluk-makhluk yang paling kita anggap jahat seperti virus. Karena itu sesungguhnya hidup itu tidak akan pernah sepi dari persoalan. Tetapi persoalan harus diubah sebagai sebuah peluang, ya, jangan hanya sebagai tantangan, tapi sebagai peluang untuk bangkit sebagai manusia yang paripurna di dalam memberikan kontribusi kehidupan yang lebih berbaik dan lebih bermanfaat. Karena itu dalam konteks sabar dan konteks tenang dalam menghadapi kehidupan, Allah menganjurkan kita untuk tetap optimis dan berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni husnudon, baik kepada sesamanya, kepada alam semesta maupun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam sebuah hadis qudsi, Allah berfirman, "Inni ingda dhonni abdi bi." Sesungguhnya aku mengikuti prasangka hambaku terhadap aku. Jika hambaku, ya,
Ini penjelasannya dalam hadis qudsi ini, bahwa jika hambaku berprasangka baik kepadaku, akan aku bukakan jalan-jalan kebaikan, jalan-jalan kesuksesan seluas-luasnya. Tetapi jika kalian hambaku berprasangka buruk kepadaku, aku pun buka jalan-jalan kepada yang kan. Ada sebuah hadis qudsi yang mengatakan, qala Allahu Ta'ala, inni inda dzanni abdi bi, sesungguhnya aku mengikuti prasangka hambaku terhadap aku. Ada hukum psikologi dalam hadis qudsi ini. Makin Anda berprasangka buruk kepadaku, akan aku bukakan jalan-jalan yang engkau sangkakan. Dan makin engkau berprasangka baik, juga akan kami luaskan keberhasilan, kemanfaatan, rezeki, dan seterusnya. Jadi hadis ini menunjukkan bahwa hendaklah kita mengutamakan husnudzon kepada Allah dan bahkan kepada sesamanya, sehingga akan menghadirkan satu ikatan-ikatan sosial yang baik, hukum psikologi yang baik. Karena makin kita berpikir positif, maka akan menjadi positif yang kita hadapi dan yang di depan kita. Pemirsa Tribuner yang berbahagia, dengan demikian sikap tenang, sikap sabar adalah menjadi perangkat penting dalam kita menghadapi situasi sulit seperti apapun, termasuk dalam konteks pandemi COVID-19 yang kita hadapi bersama-sama. Tribuners yang berbahagia, demikianlah ceramah Ramadan yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita menjadi hamba yang dianugerahi kemampuan untuk tenang dalam menghadapi kesulitan, untuk husnudzon kepada siapapun, dan untuk punya kecakapan sabar, dan sehingga tiga kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, kecerdasan spiritual dapat kita miliki dan akan menjadi basis pikiran dan tindakan kita dalam kehidupan sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.